Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini Rabu 16 September 2020. Tema renungan kita hari ini yaitu Namamu adalah kenangan. Namamu adalah kenangan. Firman Tuhan terambil dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biar kami boleh disadarkan bahwa kehidupan ini yang kami tinggalkan adalah kenangan. Kenangan adalah sebuah warisan yang tidak hanya diberikan kepada anak cucu kita, namun juga itu diwariskan kepada siapapun yang mengenal siapa diri kita. Dan kenangan kepada setiap kami itu menjadi nama kita, yaitu kenangan orang-orang benar yang mendatangkan berkat di dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, namamu adalah kenangan. Setiap kita punya nama masing-masing. Setiap kita, saudara, punya marga masing-masing dengan dicantumkan di dalam nama Anda. Seperti saya, marganya marga Go atau Sego. Saudara dari suku mana mungkin marganya juga berbeda. Kalau Anda adalah suku Batak, mungkin marganya Pangaribuan atau Simanjuntak. Kalau Anda adalah suku Nias, mungkin marganya Telambuana, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah nama. Setiap kita saudara memiliki nama. Namun setiap nama pada akhirnya akan mencair dalam sebuah nama, yaitu bernama kenangan. Sehingga setelah kita meninggal, saudara, nama kita semuanya sama, yaitu kenangan. Kenangan-kenangan yang kita tinggalkan selama kita hidup ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan, tatkala kehidupan kita hidup sebagai orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, maka kenangannya itu adalah mendatangkan berkat. Berkatnya tidak hanya terjadi kepada anak cucu kita, tapi terjadi kepada siapapun juga. Dan itulah warisan. Warisan kehidupan yang terbaik yang kita tinggalkan. Bukanlah harta, bukanlah properti, bukanlah segala sesuatu yang bersifat materi. Namun sebuah kehidupan benar yang kita tinggalkan. Kehidupan yang benar yang kita tinggalkan, saudara-saudara, akan merukunkan anak cucu kita. Namun jika harta yang kita tinggalkan, kita tidak melatih anak cucu kita untuk hidup benar, yang terjadi justru harta itu memecah belah anak cucu kita. Berapa banyak keluarga saudara yang terpecah belah gara-gara berebut sesuatu yang ditinggalkan berupa materi. Tetapi jikalau yang diwariskan itu adalah kehidupan orang benar yang menjadi kenangan, itu tidak akan meributkan, yang ada merukunkan. Tentu orang-orang benar pun adalah orang-orang yang berjuang di dalam mencari nafkah. Orang-orang benar juga adalah orang-orang yang berjuang bagaimana memiliki rumah, memiliki fasilitas hidup. Namun, kebenaran menjadi jauh lebih tinggi daripada apa yang diperjuangkan. Kenangan orang benar juga, saudara-saudara, berbicara juga tentang sebuah kehidupan. Kehidupan yang menjadi teladan yang ditinggalkan buat yang kita tinggalkan. Saudara, kalau kita bertanya, saudara, ada sebuah tes sederhana. Kalau orang itu mengenang dirimu, siapa dirimu? Dan orang hanya bisa menyebut satu kata tentang dirimu. Menurut sahabat seperjalanan, apa yang akan dikenakan tentang siapa kamu? Saudara-saudara bisa tes sederhana. Pilih 10 orang, siapapun dia, kemudian suruh menyebut satu kata tentang dirimu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau itu adalah sesuatu yang baik, maka akan menyebut baik, ramah, bijaksana, sabar. Itu hal yang baik. Tapi kalau satu kata tentang dirimu, itu adalah kata-kata yang negatif. Cerewet, pelit, licik, munak, atau hidupnya munafik, atau halu. Apa itu halu? Yaitu orang yang suka bermimpi, berhayal, namun tidak pernah mau bekerja untuk merealisasikannya. Jadi sesungguhnya, saudara-saudara,
Nama kita itu adalah bukan nama yang ada di kartu penduduk Anda. Tapi nama itu adalah seperti yang saya sebutkan tadi. Kenangan tentang dirimu. Apa yang tentang dirimu orang ingat? Apakah yang positif, baik, ramah, bijaksana, sabar, murah hati, atau yang negatif? Cerewet, pelit, licik, halu, munak, pemarah, memaksa. Itu adalah kata-kata. Apa yang kita tinggalkan, saudara-saudara, dalam bentuk harta, dalam bentuk barang, dalam bentuk materi, itu akan habis. Sekalipun itu adalah berkat buat orang-orang yang kita tinggalkan. Namun ada warisan yang jauh lebih penting tentang namamu adalah kenangan. Yaitu kenangan apa? Kenangan bahwa engkau sebagai orang benar yang kehidupannya itu mendatangkan berkat selama engkau hidup bahkan setelah engkau meninggal. Namun jikalau kenangannya itu adalah kenangan yaitu orang fasik, itu mendatangkan kebusukan. Misalkan, kehidupan kita tidak adil memperlakukan anggota keluarga. Banyak terjadi. Setelah kita meninggal, maka anggota keluarga itu saling bertengkar satu dengan yang lain. Jikalau kehidupan kita itu yang disebut dengan orang fasik, kehidupan yang menjadi busuk. Kehidupan kita tidak baik. Kehidupan kita tidak setia. Kehidupan kita tidak benar. Maka anak cucu kita menanggung kebusukan yang kita lakukan selama hidup ini. Dan itu menjadi beban yang luar biasa. Beberapa kasus jemaat itu tidak jadi menikah padahal dia orang yang baik. Namun alasannya sederhana, jangan menikah dengan orang ini karena papahnya begini, karena mamahnya begini. Karena kakeknya begitu, karena neneknya begitu. Ini berarti ada warisan busuk yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan nenek kakeknya. Itu warisan busuk. Sehingga menghambat berkat itu hadir kepada keturunan kita. Menghambat berkat itu hadir kepada orang-orang yang kita cintai setelah kita tiada, ataupun selama kita ada. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, namamu adalah kenangan. Kenangan yang baik atau kenangan yang buruk. Kalau kehidupan kita sebagai orang yang benar, maka kita mewariskan, dikatakan itu, mendatangkan berkat buat dirimu dan buat orang sekitarmu. Kalau kehidupan kita itu tidak benar, dikatakan, tetapi nama orang fasik, apa yang diwariskan? Yang diwariskan adalah kebusukan. Tidak hanya merugikan dirimu, tapi merugikan lingkunganmu. Saudara-saudara, tatkala ada salah seorang tokoh di dalam marga kita yang jadi pahlawan nasional, misalkan, kita ada pahlawan nasional bukan? Lalu kita juga adalah marganya demikian. Maka kita punya kebanggaan yang sangat luar biasa. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, ingatlah, namamu bukanlah nama yang saat sekarang, tapi namamu adalah kenangan. Kenangan tentang dirimu, apakah hidupmu sebagai orang benar atau orang fasik. Apakah sebutan namamu hanya dengan satu kata, hal yang positif, baik, ramah, bijaksana, sabar, atau yang negatif, cerewet, pelit, licik, halu, muna, dan seterusnya. Pilihan nama itu tergantung sama kita, yaitu namamu adalah kenangan. Apa yang kau buat saat ini akan menjadi kenangan yang diingat oleh orang banyak. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang sedang menghadapi rintangan dan masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu. Sadarkan kami ya Tuhan, bahwa nama kami yang sesungguhnya bukanlah nama yang saat sekarang, yang sesuai dengan KTP. Tapi nama kami semua adalah kenangan. Kenangan sebagai orang benar atau kenangan sebagai orang fasik. Satu kata, apakah kita baik, ramah, bijaksana, pemurah, sabar, atau kita adalah cerewet, pelit, licik, jahat, halu, muda, dan segala sesuatunya. Jadilah orang benar. Namamu adalah kenangan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, jikalau Anda terberkati lewat layanan audio ini, silakan Anda bantu untuk men-share, berbagi berkat, sehingga ada banyak orang yang terberkati. Shalom, Tuhan memberkati, sukses selalu dengan kegiatan hari ini. Amin.